guys, kita kembali lagi ke Big Channel, channelnya driver online, berbagi cerita dan pengalaman. Pada saat hari ini kita akan menjumpai seorang driver online yang lebih dikenal dengan Pak Dianto. Hey guys, kita berjumpa dengan Pak Dianto. Perkenalan dulu. Namanya siapa nih? Nama saya Sugianto dengan panggilan Pak Dianto. Boleh duduk Pak Dianto? Silakan Pak. Ini kita ngobrol-ngobrol nih Pak Dianto. Ya, Pak. Umurnya berapa nih Pak Dianto? Umur saya 48. Umur 48. Anak 3, istri baru 1. Istri harus satu Pak De. Iya, memang 1. Jangan tambah ya. Nggak mungkin. Satu aja kualan Pak. Ya, ini saya dengar Pak De mempunyai pengalaman di masa lalunya nih cukup dikatakan sukses ya Pak De ya. Ini kalau menurut ceritanya sebagai kontraktor ini, benar itu Pak Dianto? Iya Pak. Ah, Saya awal mulanya sebagai kontraktor itu awal mulanya dari Jawa merantau ke Jakarta ikut kakak saya. Ikut kakak saya sebagai pengawas pekerjaan proyek. Oh, jadi Pak Dianto sebelum menjadi kontraktor, awalnya dari Jawa dulu? Dari Jawa dulu kita Merantau, ikut kakak. ikut kakak. Setelah itu saya jadikan pengawas proyek di daerah Jakarta sini. oh, awalnya menjadi pengawas proyek. Ya, karena saya udah lama hampir 5 tahun lebih ikut kakak saya punya pengalaman kerja masalah kontraktor, saya berdiri sendiri. Oh, jadi Pak D setelah berpengalaman, setelah tahu selak beluknya hingga mendirikan sendiri menjadi kontraktor. Ya, Oh, setelah menjadi kontraktor pasti kan ada kesan-kesan yang baik. ya kesan baiknya kalau sebagai saya kontraktor ya alhamdulillah kita dapat rezeki buat bisa bangun rumah, bisa buat nyekolahkan anak, bisa bikin kontrakan, gitu Pak. Oh, jadi bisa menyekolahkan anak. Nah, anaknya sekolahnya sampai tingkat apa nih? Sarjana Pak, S1 Pak. Oh, luar biasa ya Yang Pak nomor D ya. 2 ini baru semester 3 Pak, semester 5 Pak. Juga sampai juga mendirikan kontrakan. Iya. Maaf nih Pak De, kalau untuk mobil bagaimana Pak De? Kalau mobil awalnya saya kan beli duit dari proyek. Mobil saya kan 2. Karena saya proyek itu lanjutannya saya pekerjaan pemborongan itu kontraktornya developernya itu tidak membayar saya. Jadi saya mau nggak mau kita harus membayar pekerja. Dulu Pak De. Itu kesan-kesannya saya dengar Pak De bisa mendapatkan rumah, mendapatkan mobil, mendapat kontrakan hingga menyekolahkan anak sampai sarjana ya Pak De ya. Ya. Nah, saya ingin tahu nih dukanya seperti apa nih Pak De? Dukanya sebagai kontraktor. Iya, sebagai kita kalau kita lagi lancar, pembayaran dari developer lancar ya kita ikut happy aja karena anak buah kalau pembayaran lancar pasti anak buah nyari paling gampang. Tapi kalau developernya pembayarannya susah, kita 2 minggu nyampe 1 bulan mau nggak mau kita harus modal sendiri. Sampai saya jual mobil nih Pak. Jadi kesuksesan itu waktu dialami oleh Pak Dianto sebagai kontraktor itu tahun berapa Pak? Saya ikut kontraktor dari 89 sampai 2015. Dari berapa tahun berapa tadi Pak? 89 dari sampai 2015. 1989 hingga 2015. Ya. 2015 itu Pak De bangkrut. Saya bangkrut mengalami penurunan karena makanya itu saya kenalan sama seorang driver katanya pendapatan sangat menggiurkan. Oh, ini saya jadi kurang mengerti nih Pak Denny. Saya ini dulu ya. Pada bangkrut itu aset apa yang
terjual atau tersita? Yang terjual itu mobil Pak, Avanza itu terjual dan kontrakan terjual. Ini tinggal rumah sama mobil satu-satunya ini ya saya nggak ada kerjaan lagi. Saya sekarang sebagai taksi online. Oh, jadi Bapak setelah bangkrut mencoba melamar driver online. Iya, Oh, iya iya. Iya, ini saya dengar juga Pak Deato ini senior di driver online ya. iya dari Ah, ah. 2016 ya. Dari tahun berapa itu? 2016. Dari tahun 2016. Ya, Dari 2016 itu bagaimana tuh orderan atau penghasilan Pak De? itu emang kayak sebagai driver pertama dulu awal pembukaan online dulu, emang sangat tergiur saya karena pendapat sehari itu 700, 900 Jadi sampai 1 juta, Pak. pendapatnya sangat memuaskan gitu Sangat Pak. memuaskan buat Hasilnya keluarga. pun besar sekali ya. Besar sekali. Oh, kira-kira apa tuh yang menjadi motivasi Pak D sehingga mendapatkan penghasilan yang besar hingga pendapatnya paling besar dari driver-driver lain. Tipsnya apa itu Pak D? Kalau tipnya ya kita kalau dapat orderan jangan di cancel, kita selesaikan orderan sampai selesai. Tipnya kalau pagi kita harus bangun pagi 5:30 saya udah standby ini Pak. Oh Jadi gitu ya. langsung dapat order karena di daerah kota Jakarta ya udah saya turun dapat saya sampai lupa makan tuh Pak. Oh jadi Gitu. lupa makan. Iya. Sehingga saya bisa ambruk sakit sampai 1 minggu nih Pak. Sakit lambung nih. saking rajinnya tuh Saking Pak. rajinnya. Hingga melupakan makan tuh Pak D ya. Nah, Waduh. ya makanya teman-teman kita satu seprovinsi online driver online kita semangat cari duit, kita jangan lupa makan siang, kita jangan lupa kesehatan dijaga. Itu tipsnya Pak De Tipsnya ya. ya buat teman-teman kita ini Itu dari 2016 hingga saat ini ya saat Pak De. ini Pak. Tapi sekarang ini bagaimana di masa pandemi ini Pak De? Selama pandemi ini saya turun gratis Pak, 50%. Pendapatan turun Maaf Pak 50%. De, turun gratisnya apa nih? Turun gratisnya Turun gratisnya orderan atau orderan penghasilan? penghasilan Pak. Penghasilan tuh udah sangat menurun 50%. Customer pun juga nggak ada Pak. Oh, customer juga nggak ada. Itu Iya. karena pandemi ini ya. Iya. Oh. Tapi alhamdulillah masih bisa nyukupin buat makan lah. Jadi maaf nih, kira-kira penghasilan untuk saat ini gimana Pak De? Ya ini cuma cukup buat makan sama buat bayar listrik rumah aja udah. Buat bayar listrik, buat bayar telepon, ya itu aja. Yang diharapkan Pak D saat ini seperti apa nih? Gimana nih saat-saat pandemi ini? Ya saya harapkan mudah-mudahan ini corona ini cepat habis. Mudah-mudahan biar teman-teman kita bisa cari order yang sangat memuaskan gitu. Supaya kita mobil-mobil kita supaya tidak lambat kredit tuh Pak. Karena mobil pada kredit nih Pak. Iya, saya dengar nih driver-driver lain nih, aduh banyak yang di take over nih. Karena saat ini Pak pandemi ya Pak De, penghasilannya berkurang ya. Ya berkurang Pak. Gimana itu Pak De? Kalau saya ya alhamdulillah masih cukup Pak. Masih cukup Karena selalu dikasih orderan. Dikasih Gitu. orderan ya. Ya tipsnya kita bangun pagi kerja giat semangat demi keluarga. Oke Pak De, kita sudah panjang lebar berbagi pengalaman Pak Deyato. Ya boleh dikatakan sekarang mantan kontraktor ya Pak De ya. Ya. Dulu sebagai kontraktor hingga sekarang menjadi driver online. Ya. Tapi sekarang bagaimana nih sebagai driver online yang dirasakan oleh Pak De sendiri? Ya sebagai driver online sih memang jauh dibandingkan sebagai kontraktor. Sekarang sangat terasa banget karena ada COVID-19 ini ya penghasilan sangat menurun Pak. Menurun. Ya cukup buat makan dan buat kebuayan anak. Tapi tetap bersyukur Pak De ya. Kita tetap bersyukur sama Allah. Alhamdulillah Pak De ya. Alhamdulillahirobbilalamin kita masih dapat bisa rezeki ya Pak De ya. Ya Pak De, itu baru saja Pak De menceritakan pengalaman Pak De suka dan dukanya ya. Ya. Ini
tadi yang diceritakan Pak De mengenai putra putrinya ya, Pak. Putra putri ya Pak De ya. Putra putri Pak. Tadi putra putrinya dua, satu sudah lulus kuliah ya, Ya. satu masih kuliah ya, yang satu Masih PAUD. masih PAUD. Berarti anaknya tiga ya Pak De. Nah, bagaimana Pak De sebagai seorang ayah, boleh dikatakan mantan orangnya kontraktor ya, hingga bangkrut dapat mendidik anaknya hingga sampai sekolah sarjana ini? Kalau saya itu kan awalnya nyekolahkan anak itu saya masih sebagai kontraktor Pak. Itu dari pertama, anak yang pertama. Anak kedua masih ketiga baru saya udah online nih Pak ya. Didiknya ya walaupun Bapak cuma sekolah biasa ya, kalau bisa anaknya lebih tinggi dari bapaknya, karena bapaknya ada hidup sengsara, siang buat malam, malam buat pagi, siang malam itu nyari buat anak Pak. Jadi gitu walaupun ya. bapaknya sengsara, Ya. yang penting anaknya itu sekolah Pak. Kita nggak bisa ngasih maksudnya ngasihnya ilmu aja Pak ini Pak. Pak Deyanto itu termotivasi dari kehidupan Pak De sendiri ya. Kalau bisa lebih dari orang tuanya. Oke Pak De, kita sudah cukup panjang lebar ya, berbagi pengalaman cerita di dalam kehidupan Pak Deyanto. Oke Pak De. Oke Pak De, terima kasih atas cerita dan pengalamannya. Terima kasih Pak Kimul. Oke guys, itulah pengalaman mantan kontraktor hingga menjadi driver online, tapi tetap semangat di dalam kehidupannya hingga saat ini dia masih aktif sebagai driver online. Ya guys, kira-kira semoga pengalaman Pak Deyanto ini dapat termotivasi untuk rekan-rekan driver online lainnya. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, komentar, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.